Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahrul mubarak wa nazala fihi ayatin minal qur'anil azim wa nazala fihi lailatul qadril azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Tarbi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Itu semua atas perkenan Allah, atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan yang sudah kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini dari hari pertama sampai dengan pertengahan dan nantinya sampai akhir, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti mendapatkan Idul Fitri menjadi orang sebagaimana yang dinyatakan dalam kalimat yang sering kita ucapkan dalam kalimat thayyibah. Innal 'aidin wal faizin. Ja'alallahu minal 'aidin wal faizin. Kita memperoleh kebahagiaan, memperoleh ridha Allah sebagaimana yang Allah telah janjikan kepada kita. Pemirsa Tarbi TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala amalan-amalan sunnah menjadi pahala amalan wajib. Pahala amalan wajib oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan menjadi 70 kali lipat dibandingkan dengan normal pada bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Bandingannya, jika kita mengerjakan satu sholat subuh di bulan selain bulan suci Ramadan, maka Allah akan berikan pahalanya hanya satu saja. Jika kita kerjakan secara berjamaah, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 27 kali lipat. Dan ketika berada di bulan suci Ramadan ini, maka akan dilipat gandakan ganjarannya lagi Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat. Jadi kalau kita kalkulasi secara matematis, satu kali kita mengerjakan sholat subuh di bulan suci Ramadan, kemudian sholat tersebut kita kerjakan secara berjamaah, maka Allah akan melipat gandakannya satu menjadi 27 dikalikan 70 kali lipat, maka sholat subuh kita akan berjumlah nilainya seperti 1890 kali lipat. Pemirsa Tarbi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam redaksi hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala?
Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyun? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahul Bukhari wa Muslim, ay rawahu syaikhan. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, amalan apa saja ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aku bisa terkonsentrasi untuk melakukannya, di mana begitu banyak amal-amal perbuatan yang bisa aku laksanakan agar aku bisa terkonsentrasi. Sampaikanlah ya Rasulullah kepadaku, amal apa saja yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar aku bisa fokus untuk melaksanakannya dan aku mendapatkan ridhonya Allah dan aku mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan." Rasulullah pun menjawab, Ibnu Mas'ud, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-awwal, yang pertama ialah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Pemirsa Tarbiyah TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama berbeda pendapat menafsirkan tentang as-salatu ala waqtiha. Tafsiran yang pertama, salat tepat pada waktunya ialah salat tersebut dikerjakan di awal waktu. Ketika kita mendengar alunan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mendengarkan alunan adzan seperti itu, kita segera bergegas untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai panggilan sholat ini, dalam suatu hadis dinyatakan, yang terjemahannya dalam bahasa bebasnya adalah, jika kita mendengarkan panggilan Allah tersebut azan, kemudian kita bersiap-siap sebelum azan tersebut dilantunkan, sudah berwudu, sudah siap, sudah berpakaian rapi, maka Allah akan menghadiahi kita nanti dengan wajah seperti matahari. Jika kita mendengarkan azan, lalu kita berwudu dan kita melaksanakannya dengan tidak menunggunya, maka nanti Allah akan menghadiahi kita wajah kita seperti bulan. Dan ketika kita melaksanakan sholat memang pada waktunya, Allah akan menghadiahi kita, yaitu dengan wajah seperti bintang. Pemirsa Tarbiyah TV yang berbahagia, pendapat yang kedua, as-salatu ala waqtiha, bahwa sholat tersebut kita kerjakan pada waktunya. Sholat subuh kita kerjakan di waktu subuh, sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar, sholat maghrib di waktu maghrib, dan sholat isya kita kerjakan di waktu isya. Demikian makna daripada as-salatu ala waqtiha, sholat dikerjakan pada waktunya. Timbul satu pertanyaan, Ustaz, yang mana yang lebih afdal? Sholat itu dikerjakan di awal ataukah di akhir? Guru besar kita, orang tua kita almarhum Kiai Haji Abdul Somad sering sekali menyatakan sebuah hadis Nabi yang menyatakan, awal waktu ridullah, akhirul waktu afdullah. Awal waktu adalah ridho Allah dan akhir waktu adalah maaf Allah. Jika kita kerjakan di awal waktu, berarti kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho Allah. Dan kita kerjakan di akhir waktu, maka kita mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara masalah sholat ini, saudaraku, sholat itu sangat urgent sekali dan sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Nanti di akhirat yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amali
Fa'in fasada sa'iru amali. Nanti yang pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dieksekusi yaumil akhir, yaumul hisab adalah salat kita. Fa'in salahat sa'iru amali, wa in fasada sa'iru amali. Kalau salatnya bagus, bagus semuanya. Dan jika salatnya buruk, maka akan buruk seluruhnya. Pemirsa Tarbiyah TV yang budiman, kemudian amal apa yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita adalah sebab hadirnya kita ke muka bumi ini. Orang tua kita adalah tempat bermuaranya ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling dicintai oleh Allah yang kedua ialah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita ketika dia masih hidup ataupun ketika dia telah tiada. Ketika beliau masih hidup, berbuatlah yang terbaik, berikanlah yang terbaik, kasihlah dia sebagaimana kamu mengasihi, sebagaimana kamu mengasihi dirimu, saudaramu, keluargamu. Gimana kamu mengasihi diri sendiri, kasih itu berikan kepada kedua orang tuamu. Ketika beliau sudah meninggal, maka tetaplah kita memberikan Al-Fatihah, memberikan doa kepadanya. Idza mata ibnu Adam in qata ma'aluhu illa min thalathin. Apabila anak cucu Adam mati, maka akan terputus semua amalnya. Ada 3 yang terputus. Yang pertama, sedekah jariyah, doa ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Pemirsa Tarbiyah TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini salah kaprah menafsirkan, menginterpretasikan tentang berjihad kepada Allah. Jihad diasosiasikan, disamakan dengan berperang, membunuh musuh dan sebagainya. Padahal substansi daripada jihad ialah kita menjalankan syariat-syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan kepada Allah. Kita bersungguh-sungguh menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketika Rasul telah selesai melaksanakan perang Badar, Rasul menyatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sahabat, kita baru saja berperang kecil dan menuju kepada perang yang besar. Sahabat semua terperang kaget. Nah, yang namanya perang Badar itu adalah perang sangat besar. Ribuan orang meninggal dunia, tapi Rasul bilang kita baru saja perang kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa jihadul akbar ya Rasulullah. Jihad yang besar itu jihad apa ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, jihadun nafs, yaitu berjihad melawan hawa nafsu. Sahabatku, saudaraku semua, kita sebagai suami mencari nafkah, menjaga anak istri, istri menjaga suami, menjaga anak, memberikan makan dan sebagainya, itu adalah jihad. Seorang pemimpin baik kepada anak buahnya, melaksanakan aturan main, code of conduct, rule of the game, adalah jihad. Seorang pelajar, dia belajar dengan baik, adalah jihad. Seorang guru, dia mengajar dengan baik, adalah jihad. Orang yang melaksanakan aturan main dengan baik adalah jihad. Itu adalah substansi daripada urgensi berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceramah ini kesimpulannya adalah 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, pemirsa Tarbiyah TV dan umum seluruh kaum muslimin, bisa menjalankan kewajiban, bisa memberikan yang terbaik, bisa melaksanakan 3 kewajiban tersebut, sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.